Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku, khususnya untuk kelas 8G dan 8H. Butia doakan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, anak-anak, untuk pelajaran bahasa Indonesia, tepatnya untuk kelas 8G dan 8H, yang mengajar adalah saya, Butia Anggraini. Mungkin di antara kalian yang ada yang kelas 7 kemarin yang sudah pernah diajar oleh Butia. Nah, di kelas 8 ini kita berjumpa kembali. Tapi untuk yang belum pernah diajar oleh Butia, perkenalkan, saya Butia Anggraini. Alamat saya di Perumahan Gerak Gedung Baru, tepatnya di depan SMP Negeri 1 Kedung Pring itu ya, Blok D 18. Nah, untuk 1 tahun pelajaran ini insya Allah saya yang akan mengajar kalian. Nah, anak-anak, sebelum pelajaran ini kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Nah, anak-anak, Butia mau tanya, siapa di antara kalian yang suka menonton televisi atau mungkin sukanya eh, scroll-scroll ini media sosial, baik itu Facebook, TikTok, Twitter, Instagram, ataupun yang lainnya. Nah, kira-kira jika kalian membuka akun media sosial itu tadi, scroll-scroll itu tadi, hal apa yang kalian temukan? Apakah hanya sekedar kalian ingin melihat teman-teman kalian yang sesama pengguna akun media sosial itu, ataukah ada hal lain yang bisa kalian dapatkan di media sosial? Nah, jadi begini anak-anak, media sosial itu memang eh, difungsikan untuk satu sebagai hiburan, kemudian yang kedua adalah sebagai sarana untuk menyampaikan informasi atau bisa kita eh, sebut dengan istilah menyampaikan berita seperti itu. Nah, berita apa yang bisa disampaikan atau yang bisa dimunculkan di media sosial? Apa saja. Tapi ya, yang kita pelajari hari ini tuh kan poinnya itu tentang berita. Nah, kenapa tadi kok Butia menyinggung masalah media sosial? Karena media sosial atau sosmed itu sangat erat kaitannya dengan kalian, khususnya untuk para remaja ini. Rata-rata pasti di antara kalian kan punya akun medsos kan. Nah, jadi kalian mungkin lebih lebih cepat menemukan informasi dari akun media sosial ketimbang kalian berinteraksi dengan mungkin tetangganya sendiri ataupun kan mungkin di antara kalian karena masih remaja, walaupun banyak hal yang bisa kalian dapatkan melalui apa namanya istilahnya, banyak hal yang akan kalian dapatkan ketika kalian itu mencari berita tidak hanya di media sosial. Baik, kita kembali ke fokus ya. Nah, anak-anak, untuk membuat berita atau untuk mendengarkan berita atau untuk mendapatkan sebuah berita apapun istilahnya itu sebenarnya cukup mudah. Nah, kalian pernah mendengar istilah adik Simba di kelas 7? Saya ulangi lagi, istilah adik Simba. Nah, di kelas 8 ini materi yang pertama adalah tentang menulis berita. Nah, yang yang perlu kalian pelajari ketika kalian akan membuat sebuah berita ya, itu kalian harus mengerti terlebih dahulu unsur-unsur beritanya itu seperti apa. Nah, unsur-unsur berita ini bisa kita singkat dengan istilah adik Simba. Nah, seperti apa adik Simba itu? Kita simak tayangan berikut ini. Nah, oke, baiklah anak-anak. Sekarang mengenai unsur-unsur berita itu tadi ya. Nah, unsur-unsur berita ini, mengapa sih kalian harus mengerti terlebih dahulu tentang unsur-unsur berita? Karena dengan menguasai unsur-unsur berita, maka itu akan membuat kalian jauh lebih mudah dalam membuat sebuah berita ataupun menyampaikan isi berita. Nah, unsur-unsur berita ini bisa disingkat dengan adik Simba. Ada 6 hal. Yang pertama yaitu apa yang terjadi, berarti terkait dengan topik ya. Kemudian yang kedua, di mana peristiwa itu terjadi. Jika ada kata tanya di mana, berarti berkaitan dengan ya, berkaitan dengan tempat ataupun lokasi. Selanjutnya, kapan peristiwa
itu terjadi? Kapan? Berarti berkaitan dengan waktu. Yang keempat, siapa yang mengalami peristiwa itu? Berarti berkaitan dengan orangnya. Ya, berkaitan dengan narasumbernya, berkaitan dengan subjeknya. Yang kelima, mengapa peristiwa itu terjadi? Jika ada kata tanya mengapa, maka kalian harus menjelaskan alasannya. Yang melatar belakangi itu apa? Nah, yang keenam, bagaimana proses terjadinya peristiwa itu? Jika kata tanyanya diawali dengan bagaimana, berarti kalian harus menjelaskan secara rinci dan detail kira-kira peristiwanya itu kenapa bisa terjadi. Nah, baik anak-anak, berikutnya saya akan menunjukkan kepada kalian cuplikan dari sebuah video dari Bapak Yuronur, yaitu Bupati Lamongan. Nah, kalian simak baik-baik, kemudian dari isi video tersebut kalian jawab 6 pertanyaan ini yang ada di unsur-unsur berita ini. Nah, clue-nya atau topiknya masih mengenai tentang COVID-19. Jangan bosan ya, tapi memang ini masih aktual. Jadi, hal ini yang saya sampaikan kepada kalian dalam pertemuan pertama ini. Oke, silakan disimak ya video cuplikan dari Bapak Yuronur berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an, surat Yunus ayat 57, bahwa wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Qur'an dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Menyikapi wabah COVID-19 yang semakin meningkat, saya, Yuronur Effendi, bersama seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Lamongan akan mengadakan kegiatan Khatmil Quran dan doa bersama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabah COVID-19 utamanya di Kabupaten Lamongan dapat segera sirna dan berakhir, serta agar saudara-saudara kita, keluarga kita yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit maupun yang sedang isolasi mandiri dapat segera diberikan kesehatan dan kesembuhan. Adapun pelaksanaan Khatmil Quran dan doa bersama akan saya pimpin langsung bersama dengan Bapak Kiai Abdul Rauf beserta para hufat Kabupaten Lamongan. Pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, pukul 18.15 sampai dengan selesai. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui Zoom meeting dan ditayangkan melalui akun YouTube pemerintah Kabupaten Lamongan. Demikian, atas perhatian saudara-saudara sekalian disampaikan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita pada hari ini, pada pertemuan pertama ini. Semoga apa yang bisa saya sampaikan ke kalian dapat memberikan manfaat yang baik. Nah, jika ada yang kurang dimengerti, kalian bisa japri ke Butia ke nomor 0821 3296 4244. Untuk tugas yang saya berikan tadi, silahkan kalian kerjakan di buku tulis, kemudian bisa disetorkan ke Butia. Untuk lebih lanjutnya nanti akan saya sampaikan ke grup WhatsApp masing-masing ya. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah bersama alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas partisipasi kalian untuk menonton video pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.